Izinkan saya share bagaimana kita bisa triple cuan bersama Noah di fase pertama. Bapak Ibu teman-teman yang mungkin sudah tahu tentang marketing plan-nya, izinkan saya bicara lagi marketing plan untuk orang-orang baru ya. Saya tidak lagi bicara tentang vesting, staking, kita tidak bicara tentang NFT, DeFi dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini bagaimana potensi kita, peluang kita dapatkan bersama dengan Noah di fase ini. Semoga teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, di model bisnisnya Noah itu ada dua. Fase initial NFT offering, dan yang kedua fasenya listing koin di DEX pertama. Ini dua fase besar ya, fase besar. Fase 2 itu kita preteli lagi menjadi 4 step ya. 201, 202, 203, 204. Tetapi di model bisnis ini ada dua yang besar. Bermula dari NFT, NFT-nya non-fungible token, tentunya punya smart contract ya. Bukan hanya sekedar foto pribadi dia ya. Dia punya betul dia punya kontrak kalau sudah NFT tapi dia tidak punya ekosistem sebenarnya. Kalau pribadi. Tapi project Noah ini NFT itu bagian dari ekosistem bisnis ya. Pak, berapa NFT yang dijual? Terus fase kedua berapa koin yang dijual? Oke. Di fase pertama kita sangat paham 300 NFT itu ada di fase awal. Kalau tadi Coach Mamet sudah menyampaikan ya, hari ini NFT kita tinggal 70 sekian ribu. Wah, apa dong teman-teman. 70 sekian ribu ini saya punya keyakinan 1 bulan. Kalau teman-teman perhatikan saya punya kata-kata. Saya punya keyakinan akhir Oktober kita sudah listing. Ya 1 bulan sekarang ini. Ya akhir Oktober. Kalau kita sepakat sehati, setujuan, begitu ya, maka kita akan bisa menghabiskan FT itu lebih banyak lagi untuk orang Indonesia. Pastikan hari ini, Bapak Ibu, hari ini saya sedang ada di dengan keluarga saya, orang tua saya lagi kurang sehat. Tapi hari ini walaupun cuma lewat telepon, ya ada beberapa bisa closing orang, ya orang baru. Mau itu cuma 5 NFT, 10 NFT, 20 NFT ya. Tapi ada beberapa orang. Artinya kalau saya, teman-teman mau buka mulut, mau buka handphone, bisa dipastikan kita bisa dapat orang hari itu. Even walaupun ya orang itu cuma beli 1 NFT. Kenapa satu dia bisa beli? Ya karena apa? Karena kalau kita bicara orang uang jajan, ya banyak tuh uang jajan. Kalau bisa dia beli satu, anggap aja itu uang jajan. Satu aja NFT. 700 ribu hari ini dia bisa keluarkan. Ya, pasti dia keluarkan. Kalau teman-teman bisa sampaikan potensi dan peluang daripada kita punya bisnis. Ini penting. Ya, penting. Malam Kalau kita nggak sampaikan peluang kita, mohon maaf. nah ini kebagian. Mohon maaf ya. Jangankan uang kita terima. Debu, kotoran, lalat pun nggak bisa masuk di mulut kita. Kenapa ya? Mulut kita nggak buka kok ya. Jadi model pertama, fase pertama NFT. Tinggal 70 sekian ribu. Saya tidak lihat tepatnya berapa, 74, 76 ribu. Artinya tinggal segitu. Kalau kita asumsikan ya, kalau dia 75 ribu, kita asumsikan 2.500 setiap hari, 30 hari udah 75 ribu. Ya plus minus ya, kadang 3.000, kadang 2.000. Rata-rata 2.500, akhir Oktober 75 ribu sold out. Dan kalau kita perhatikan, Mister Alan katakan 10 ribu, sisanya kita sudah listing. Ya, supaya sambil listing masih ada orang yang mau ambil fase pertama, mungkin saya nggak tahu dia punya strategi. Tapi yang pasti sudah listing, sudah prepare listing, masih 10 ribu. So teman-teman, kapan kita perbesar size kita? Ya, teman-teman yang yakin tambah NFT sendiri, yakin tambah keluarga itu masuk. Ini poin. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah, ini kita pahami bagi orang teman-teman yang baru ya. Setiap kita beli 1 NFT, kita dikasih 60 koin
kita mau ya stakingkan NFT kita ditukar menjadi koin. Pak Peter, emang NFT-nya bisa kita tahan? Bisa. Kenapa? Ya karena memang itu milik kita. NFT itu punya smart contract. Kita mau jual lagi boleh. Mau ditahan boleh. Mau di stakingkan tukar koin juga boleh. Bebas, ini pilihan kita. Harga hari ini NFT $39. Ya, tambah gas fee. Kalau dia cuma satu NFT, dia beli sendiri gas fee ya. Jatuh-jatuhnya 44, $45. Karena kan gas fee kita beli BNB kan kurang lebih $5 kalau tidak salah ya. Artinya 700.000 dia bisa ikutan ya. Ini teman-teman, dia bisa ikutan belanja. Dapat 60 koin. 0,12 koin setiap hari. Dia akan rilis vestingnya. Kalau vesting, NFT itu milik kita stakingkan ya. Ketika terjadi di staking maka dirilis koin buat kita. Rilis itu disebut vesting oleh smart contract developer sudah buat. Berapa banyak Pak? 0,12x setiap hari. Berapa lama? Kalau di vesting ya 60 bagi 0,15, 0,12, 500 hari. Kuncinya 500 hari. Nah, ini bahasa yang ada ya. Jadi kita bisa lihat pemain-pemain yang gila hanya untuk menghancurkan bisnis, dia tidak bisa hit and run bersama Noah. Oke, saya beli 10 miliar pada saat fase listing, tinggal 1 minggu lagi saya jual tiba-tiba. Nggak bisa begitu. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Saya beli beberapa koin presale, tidak bisa jual sekarang, tapi ketika dia listing kita bisa jual semua. Wah, itu kan namanya ngedam harga ya. Bukan di pump, dam ya. Nah, NFT ini ada tiga bisa disimpan ya. Karena pertama dia jalan $30 ya. Saya beli sudah di 32 atau 33 ya. Dan kita bisa simpan ketika naik kita bisa jual kalau mau. Oke? Kita jual sama teman peer to peer. Ya, bisa jadi ada yang bergabung untuk gabung Noah. Saya sudah beli 10 NFT. Saya tidak staking kan. Saya sudah mint, saya 10. Teman tiba-tiba 2 minggu kemudian ada teman yang mau join. Wah, pada saat harga ternyata sudah 42. Ya udah, dia beli kita punya koin, kita sudah dapat selisih keuntungan berapa persen, teman-teman. Ya, bisa begitu. Yang kedua bisa ditradingkan di elemen market ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan daftar dan di situ ada go to trade. Klik dan dia akan muncul di sana. Bisa lihat pasar tertinggi NFT yang dijual di elemen market 0,3 BNB. Ya, setara berapa ya? Kurang lebih 4 juta ya. Ya, kalau BNB-nya. Begitu ya. Kalau kita hitung 0,3. Artinya ada, pasti laku. Bisa saja laku. Karena ada orang yang suka karakter ya unik yang berbeda. Ah, ini cocok buat saya beli. Boleh ya. Tadi distakingkan ditukar menjadi koin ya. Kita dapat 60x. Mari kita lihat ketika NFT ini sell out, kita akan masuk di fase kedua. Bisnis kedua tentang koin ya. Listing di mana? Di DEX. DEX itu apa Pak Peter? DEX itu berbeda dengan CEX. CEX itu mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah sering dengar seperti Indonesia punya toko kripto, Indodax, rekeningku, itu CEX, Centralized Exchange. Kalau DEX itu Decentralized Exchange ya. Di DEX ya seperti apa? Seperti PancakeSwap ya. Itu kita bicara DEX. Nah, supply daripada koin kita itu maksimum 30 juta. Kemarin ada yang bertanya, bro, nanti developer suka-suka nambah koin. Tidak, teman-teman. Itu ketika smart contract udah muncul, ya. Bahkan lebih hebat lagi ketika sudah apa? Diaudit, wah, itu langsung terikat. Tidak bisa kita sisip koin lagi di sana. Nggak bisa. Developer nggak bisa main begitu. Kabar baiknya dari 30 juta, itu hari ini sudah hampir 7 juta di burn. Dibakar. Kenapa dibakar, Pak? Karena banyak orang setiap hari ngambil duit. Kak, emang bisa Pak, koin pre-sale kita bisa tarik dalam bentuk rupiah atau dolar? Bisa di swap. Ya, bagi yang baru, teman-teman yang baru, bersama Noah kita bisa. Tiap hari bisa Pak? Bisa setiap hari.
Tiap jam bisa Pak, bisa setiap jam. Minimal $10 ya, setara $10 kita bisa tarik. Keren ya? Keren ya. Jadi kalau kita pun saya nggak mau tunggu listing 1-2 bulan lagi ya udah swipe aja kalau butuh duit. Ya, kalau saya dan teman-teman yang punya lumayan banyak NFT ya setiap hari kan banyak kita bisa swipe. Ya. Nah, kabar baiknya koin yang 30 juta sudah berkurang hampir 7 juta. Artinya tinggal 23 juta. Kalau teman-teman yang sudah sangat lama di mana di Zoom ini dari 3 bulan lalu saya selalu bilang begini. Ya 3 atau 4 bulan lalu. Saya yakin ya mendekati listing koin yang di swap bisa sampai 8 juta. Maka saya bilang nanti Noah koinnya kurang lebih akan sama dengan Bitcoin jumlahnya ya. Ya kurang lebih 22 juta. Ya saya bilang begitu. Ya dan saya yakin 1 bulan ke depan masih banyak orang yang apa? Nge-swap koin ya. Sekarang udah 7 juta. Berarti setara dengan 110 miliar lah kalau kita rupiahkan ya. Teman-teman boleh cek. 7 juta koin kalau rata-rata koin 1,1 aja dolar berarti 7,7 juta Nah, dolar ya. Oke. Nah, itu dia. Buat buat Pak Budi boleh di mute ya. Nah, ini maksimal koin 30 dan tokenomicsnya jelas Bapak Ibu teman-teman ya. Ini buat apa tokenomicsnya? Ini token dan ekonomi bisnisnya itu di semua proyek ekosistem kripto itu pasti akan ditampilkan. Ini belum detail ya. Nanti di fase white paper kedua itu akan lebih detail tuh. Biasanya akan lebih detail. 25% untuk ekosistem. Apa ini maksud ekosistem di sini, Pak? Ekosistem bergabung di sini untuk semua berjalannya project ya. Di sana ada game ya. Di sana ada reward-reward tertentu yang bisa nanti developer buat ya. Itu 25%. 5% di pemasaran dan itu di fase awal ya. Dari berapa? Dari 30 juta. Jadi 1,5 juta koin. Mungkin 1,5 juta koin itu sudah bagian dari apa? Di burning itu ya. Dari hampir 7 juta ya. 10% foundation. Ini belum keluar sama sekali. 60% mining buat community. Seperti kita. 60% kali 300.000 NFT setara dengan 18 juta koin. Ya. Jadi 18 juta koin itu em, setara dengan 300.000 NFT. Atau 60% untuk mining. Bapak Ibu teman-teman, ini keren, menurut saya keren. Ya. Karena apa? Karena masa kita punya apa community menguasai lebih dari 60%. Keren nggak? Keren dong ya. Bayangkan 60% Bapak Ibu. Bahkan kalau ekosistem dikuasai lagi oleh komunitas kita, kita ajak teman segala macam bermain game segala macam. Udah 85% ya. Kamu yang bagian tiketnya. Oke, Bu Tina bisa dimatiin ya. Dia punya speaker. Oke, thank you Bu Tina. Ibu Tina Anggra ini. Ya. Nah, ini kita sudah 85% kita kuasai dia punya apa? Dia punya pasar. Ini keren banget. Pak, tadi kan ada koin sudah dibakar, berarti itu kita nggak kuasai ya. Baru 10%. Ya. Baru mau 20% koin yang dibakar. Yang sudah 7 juta itu kan diambil dari total supply. Oke. Nah, kalau kita sudah masuk di fase kedua ini apa kelebihan kita, Bapak Ibu teman-teman? Kelebihan kita, kita sudah mengambil sebuah proyek dari harga sangat murah, ya, sangat murah. Ya, kita akan lihat apakah kita bisa lebih cepat mempercepat kita sukses. Oke. Nah, terus gimana Pak dia punya sistem bisnis Noah Labs? Kok ada yang namanya percepatan vesting 100%? Keren nggak teman-teman? Percepatan vesting 100%. Tadi vesting kita satu orang butuh 500 hari. Baru selesai semua di mining. Katakan begitu ya, selesai. 0,12, 0,12, 0,12, 0. Bisakah kita percepat? Bisa Bapak Ibu. Kalau kita mau memang betul mau sukses cepat, ya kita juga harus berusaha effort tambah. Ya,
Ya, kalau kita punya duit cuma 6-7 juta, terus kita nggak mau kerja, mimpi juga kalau kita jadi kaya banget. Ya, kita lebih cepat. Oke, bagaimana caranya? Yang namanya percepatan phasing 100%. Ini hanya contoh ya. Bapak Asep bergabung 10 NFT. Ya, setara 7 juta kurang lebih sekarang ya. Kalau dirupiahkan, kurang lebih 7 juta. Dapatnya 600 koin X. Ya, Bapak B bergabung 10 NFT, 600 koin X. Bapak C bergabung 100 NFT, 6.000 koin X. Dapat apa mereka? Begini Bapak Ibu. Kalau A hanya bergabung sendiri tidak bawa teman, maka dia dapat 10 kali 0,12 X. Sama dengan 1,2 X setiap hari. Begitu juga dengan B. Karena sama dia cuma dapat 1,2 X setiap hari. Kalau C berapa? Karena dia 10 kali lebih banyak, maka dia dapat 12X setiap hari. Oke? Itu kalau orang itu sendiri. Dia tidak mempromosikan tentang Noah kepada siapapun. Ternyata si A yakini banget sehingga dia promosikan kepada teman dan keluarga. Dia promosikan, dia paham dan dia pikir 100% percepatan vesting saya bisa terjadi. Mari kita buktikan, ya. Jika si A yang membawa si B, maka apa yang diterima oleh si B itu 100% akan diterima si A, ya. Akan diterima 1,2 akan diterima si A. Terus jika A yang membawa si C, maka A juga akan menerima 100% penghasilan dari si C. Ini keren nggak teman-teman? Inilah percepatan vesting 100%. Yang tadinya A hanya dapat 1,2, maka A hari ini ketika dia bawa si B dan C, maka dia dapat 1,2 tambah 1,2 tambah 12, 14,4 X koin per hari. Jadi income A berapa Pak Peter? Income A 14,4 koin X setiap hari. Sampai berapa Pak? Sampai maksimum 600 koin. Ingat, 600 koin emang jatah si A. Ketika dia tidak bawa orang pun dia dapat 600 koin. Hanya waktunya jauh lebih lama. Tapi ketika dia bawa orang, 600 koin ini ternyata kalau dihitung hanya 41 hari. Ya, kalau kita kali-kali, kita anggap ya kita kali-kali dulu. 600 koin bagi 14,4. 41,6 hari. Ya, 42 hari lah. Hanya 42 hari udah selesai. Padahal tadi butuh 500 hari. Bapak Ibu yang baru bergabung kemarin, minggu lalu, kita masih ada waktu kurang lebih 30 hari listing. Bawa teman sebanyak mungkin supaya lebih lebih cepat matang koin kita. Hasil vestingnya dipercepat 100%. Ingat, percepatannya apa yang diterima oleh orang yang saya bawa itu saya terima. Sekali lagi ya, apa yang diterima oleh si B, apa yang diterima oleh si C, itu saya terima. Bagaimana kalau saya bawa si D? Bagaimana kalau saya bawa si E? Bagaimana kalau saya bawa si F? Dan seterusnya. Bisa jadi hanya 10 hari udah selesai vesting. Bisa jadi hanya 5 hari selesai vesting. Rugi dong Pak saya. Saya cuma terima 600, Bapak Ibu. Bagi yang belum bergabung. Ketika Bapak Ibu bergabung 10 NFT, ya, setara $100 ya, $390 murninya. Harga Bapak Ibu ketika dilihat di aplikasi itu naiknya langsung 100%, jadi hampir 200%. Ya. $390 jadinya hampir $800 di sana. Artinya naik langsung cepat hari itu. Kalau kita bisa menyelesaikan vesting 10 hari, Bapak Ibu bisa bayangkan. Apakah saya bisa jual koin saya? Bisa. Bapak Ibu jual koinnya, kan itu naiknya hampir 200%, jual 100%, oke?
beli lagi NFT, maka koin-koin yang tadi yang masih kita terima dari B, C dan seterusnya itu akan melipat gandakan aset kita. Ya. Jadi percepatan vesting 100% bisa melipat gandakan aset kita ketika ketika apa yang saya punya saya jual dulu, saya beli kembali. Kalau Bapak Ibu nggak jual, nggak beli kembali, ya nggak jadi. Kalau Bapak Ibu tidak jual tapi punya uang lagi untuk bisa beli NFT, maka koin-koin yang masih vesting di B dan C terus kita akan trade. Keren atau keren banget? Keren banget Bapak Ibu. Ya, vesting 100% memang tidak menambah kekayaan kita, hanya jatah kita. Tetapi kalau orang pintar dan cerdas menghitung, benar jatah kita, tapi jatah kita dipercepat. Bukan 500 hari, bukan 400 hari, bukan 300 hari, bukan 200 hari, bukan 100 hari. Bisa seperti ini, cuma 41, 42 hari udah selesai. Jadi dia Saya akan kira lebih cepat, kita bisa apa? IP ya. Gulung. Ya. Jadi keren ya? Keren teman-teman. Saya happy. Kalau kayak gini saya happy ya. Mari kita lihat potensi-potensi yang selanjutnya. Karena kita sudah mendekati listing, kita akan saksikan ya potensi harga listing. Bapak Ibu, potensi harga listing ini kalau Coach Dian ya kita sudah tahu bersama. Bagi yang baru saya sampaikan. Di liquidity pool tadi sempat dibuka Coach Mamet, kita ada 1,8 juta dolar ya. Pada saat listing ternyata ada, ini hanya contoh ya, ada 500.000 koin yang siap dijual. Ini hanya contoh. Katakan LP-nya 2 juta. 500.000 yang siap dijual, yang lain masih vesting kan. Maka 2 juta dolar bagi 500.000 muncullah 4 dolar. Awal. Kalau hanya ada 200.000 yang siap dijual, 200.000 koin, maka dia akan muncul lebih gede lagi. Ya, berapa dolar dia akan muncul? Dia akan muncul lagi 10 dolar ya, 10 kali 2, 2 juta. Kan hari pertama ketika dia listing semua kita sepakat tidak jual walaupun sudah ada duitnya loh. Yang 200.000, 500.000 koin, tahan dulu. Kita staking kan. Itu benar-benar ngepang harga. Dolar dari yang 10 dolar dia naik. Ya. Hari besok naik. Kenapa? Karena sudah semakin banyak orang yang siap dan antri beli. Mau tidak mau, kan kalau orang trading dia akan buy limit kan. Dia akan buy limit. Nah, ketika dia buy limit, nggak ketemu, ya udah dia naikin harga lagi. Nggak ketemu, dia naikin harga lagi. Terus, ya. Ini keren. Jadi, asumsi saya, kita tadi punya NFT, saya kerjakan maka 600 koin sudah apa? Siap dijual. Pak Peter, boleh nggak saya jual 600 koin ini? Boleh. Sangat boleh. Hanya pertanyaannya, apa Bapak nggak rugi ketika Bapak jual pada saat listing ternyata koinnya naik terus. Bapak Ibu jual di 5 dolar. Seminggu kemudian koin 20 dolar. Apa nggak mati? Makanya kita edukasi bersama-sama. Kita siap apa? Kita siap listing. Kita siap jual separuh. Kita apa? Dapat setiap hari. Mari kita lihat. Anggap saja, saya nggak peduli lah. Saya mau jual aja semua, oke? Jika harga listing 20 dolar. Setelah 1-2 hari mungkin. Bapak Ibu jual semua setara hampir 200 juta. Ketika jual semua minggu depan naik ke 50 dolar. Aduh, gigit jari nggak? Setara hampir 500 juta. Lebih dari berapa? 100% kita punya kerugian. 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian ternyata naik 100 dolar. Apa nggak gigit jari? Tadi Coach Mamet buka satu koin. 0,01 sekian. Ya, 0,04 dolar. Starting listing. Hari ini udah 30 sekian dolar. Itu kenaikannya bukan 100 kali Bapak Ibu. Kan 0,0. Bukan 100 kali. 0,05 udah ribuan kali dia naik. Hitung aja. Kalau 10 kali berapa dolar? Itu kan 0,0 ya.
10 kali, 100 kali, oh ratusan kali dia naik ya. Nah ini kalau 100 kali dia starting dari $5, dia ke $100 itu baru naik berapa kali? Baru naik 20 kali Bapak Ibu. 20 kali kali $5. Itulah yang dibaca oleh statistik yang ada di checks. Ya, kalau kita baca, oh ternyata naik sekian ribu kali, sekian ribu dolar. Kalau itu sekian 100 kali, 200 kali, 1000 kali, kita bisa baca. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ketika sudah listing, buru-buru jual semua. Ingat, 600 koin modal kita hari ini cuma 7 juta. Kalau potensi kita dapat 200 juta, ngapain jual semua? Jual seperempatnya juga boleh. Yang penting 7 juta sudah kembali berkali-kali. Ya kan? Kalau kita bisnis toko, ya bisa BEP 1, 2, 3 tahun. Ya. Ini cuma hitung hari, hitung bulan, BEP-nya berkali-kali. Ya. 7 juta jadi 50 itu udah naik 15 kali Bapak Ibu teman-teman ya. Jangan jual semua. Jual ini contoh saja ya. Tapi kalau penjual semua apakah boleh? Boleh, boleh. Itu bebas ya. Kita sedang membuat teman-teman nanti nyesal senyesal-nyesalnya. Apalagi punya koin 100 dijual semua. Punya koin cuma 600 jual semua. Aduh gigit jari. Ya. Hari ini di Indonesia ya baru ada 1-2 orang yang punya belasan ribu koin mateng. Yang lain ya mungkin 200-300 koin, 500 koin ya. Ini Indonesia saya bilang. Makanya bagaimana kalau kita masuk di kedua ya. Pak Peter persen sebutkan LP staking fase 2 yang 50% saya butuh uang ya. Saya jual tapi bertahap. Dia nggak staking kan, tapi dia jual bertahap. Mohon maaf saya punya internet kurang bagus ya. Saya cari. Oke. Dia dia ikut fase kedua yang 50% dia standby, dia jual 10% dari modal. Yang 30 koin, 20 koin, 10 koin supaya terjadi apa? Grafiknya makin tipis-tipis ya. Jadi grafik tadi yang dibuka Coach Mamet, ya itu yang kita mau sama-sama sepakat ya. Teman-teman yang sudah dapat informasi Noah, bersyukurlah ya. Tentunya bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada teman yang kenalkan. Jangan buru-buru jual semua. Ini dia punya potensi. Di fase kedua, 0,3% sampai 0,5% per 8 jam. Artinya dari 0,9 sampai 1,5% bisa terjadi di satu hari itu tergantung teman-teman pilih di staking kan berapa lama. Di sini hanya 4 pilihan. 4 pilihan. 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Hanya 4 pilihan. Pak, boleh nggak saya pilih 4 bulan tapi saya unstaking di hari pertama? Saya nggak bisa jawab, tapi sepertinya tidak bisa. Makanya disuruh pilih. Kalau berpikir begitu, saya 1 bulan mau butuh, pilih aja 1 bulan. Tapi kalau nggak yakin juga, pilih 1 hari. Setiap hari ya. Mau dilanjut boleh, nggak dilanjut juga boleh. Oke? Ya, berpengaruhnya di presentasi doang ya. Oke, kita asumsikan saja. Orang ini memilih 1 bulan. Ya, mungkin udah 1%. 1 hari. 300 koin kali 1%, maka dapat 3 koin per hari. Kalau hari itu stabil kita punya harga $20, maka hari itu dia terima $60 atau setara hampir 1 juta. Ya, kalau kurs dolarnya 17.000 ya udah 1 juta ini. Ya, artinya Bapak Ibu ini sangat apa? Sangat menarik di fase kedua. Mau cepat jual atau mau disimpan. Kalau saya berpikir sama teman-teman ya yang anggota DAO, kenapa kita buru-buru jual? Kita punya ayam dipotong. Baiknya ayam itu kita kandangin, kita bikin lubang telurnya yang kita apa? Makan terus. Sama dengan ini. Koinnya kita stakingkan, telurnya yang harian 0,3 sampai 0,5 kita apa? Kita ambil. Keren atau keren banget? Keren banget. Bapak Ibu ingat, koin kita tetap sejumlah itu. Mau ada grafik naik turun, dia tetap menghasilkan anak koin. Sama dengan Bitcoin. Aduh, saya beli kemarin 1,9 M. Hari ini 1,8 misalnya. Ya nggak ada masalah. Ketika kita staking kan,
Ethereum kita staking kan kita dapat apa? Imbal hasil ya. Ini sangat apa? Sangat besar potensinya buat kita. Ingat, saya pribadi kalau mau ditanya, sudah pingin listing antara pingin dan tidak. Pinginnya masih dapat lagi untuk beli NFT. Tapi teman-teman yang lain sudah sangat pingin listing. Itu poin pertama kenapa saya pilih antara tidak, iya dan tidak. Alasannya apa, Pak? Saya pingin ya paling tidak orang Indonesia mungkin ada 5.000 sampai 10.000 member baru yang dapat menikmati NFT. Masing-masing beli satu atau dua aja ya. Kebagian aja. Teman-teman yang sudah ada ribuan member ya, ya pastikan satu dua orang lingkaran kita dalam 1 bulan ke depan ambil NFT. Satu aja, itu nama orang, satu aja. Artinya member kita bertambah, komunitas bertambah, kekuatan kita bertambah. Ini yang saya bilang kalau bisa. Tapi saya juga nggak punya kuasa untuk menahan. Paling tidak saya hanya himbau teman-teman, ayo kita sama-sama komit. Saya harus bawa keluarga saya satu orang, 1 minggu ini. Saya harus bawa teman saya satu orang, 1 minggu ini. Jadi ada 2 orang tambahan. Ya, kalau ada 5.000 orang yang bawa gitu, berarti 1 minggu kali 2. 5.000 kali minggu 2 udah 10.000 di minggu pertama kita nambah orang. 10.000 ya. Yang berikut kita edukasi dan edifikasi teman yang baru bergabung. Bawa teman kamu satu, bawa keluarga kamu satu. Artinya kedua sudah ada, tambah lagi 10.000, 20.000. Sudah habis NFT kita. Ya, tapi paling tidak kalau mereka cuma mau satu, mau 2, selesai. Paling tidak teman-teman, ayo bawa orang baru. Leader-leader yang sudah makin banyak uang, kalau bisa bawa orang baru. Jangan menang dan untung sendiri, jangan kaya sendiri dengan melipat gandakan aset. Beli lagi, WD lagi, beli lagi. Ya, Oke? Nah, ini fase 2. Nah, yang kedua, saya mau ngajak teman-teman belajar sebelum listing. 1 bulan ke depan kalau bisa. Ya. Kalau bisa 1 bulan ke depan, ambillah reward team. Minimal mengejar posisi V1. Ya, fase ini. Sehingga di fase kedua untuk V1, V2, V3 walaupun ketentuannya syarat dan ketentuan belum keluar, percayalah kita akan sangat aman dan cepat ya. Itu akan sangat aman cepat. Bagaimana Pak untuk reward team seperti ini? Saya membahas sampai V1 aja ya. Karena V2, V3 kurang lebih sama mainannya, tinggal NFT-nya diperbesar ya. V2 NFT-nya 3.000, V3 NFT-nya 10.000 dan seterusnya ya. V1 bagaimana Pak Peter? V1 untuk mencapai V1. Teman-teman ini hanya saya sampai contoh. Si orang ini X. Dia bawa A, B, C, D, E. 5 orang dia bawa, langsung dibawa dia. Si A dan kawan-kawan 200 NFT. B dan kawan-kawan 250 NFT. C dan kawan-kawan anggap saja tusuk sate ke bawah 400 NFT. D dan kawan 300 dan F 500 NFT. Totalnya 1.600 sekian. Apakah dia sudah jadi V1? Belum tentu walaupun 1.600 sekian. Kalau ya di F itu ada 1.000 NFT. Nah, dia belum jadi, masih kurang. Kenapa? Karena yang paling besar tidak dihitung sebagai reward team. Hanya bagian dari kaki kecil saja. Ya, kaki kecil itu suatu rombongan di mana NFT itu tersebar. Oke? Ketika dilihat ternyata A, B, C, dan D digabung-gabung ada 1.150 NFT. Saya ucapkan selamat Anda mencapai V1. Ya. Volume 1 untuk NFT 1.000. Oke? Sederhana kan? Ingat, ada yang namanya direct sponsor, saya belum ganti. Itu namanya vesting 100%. Percepatan vesting 100% ya. Kan ada orang-orang di bawah kita yang kita ambil ya. Itu hanya level pertama. Kita dapat vesting 100%. Nah,
ada namanya reward, bonus kedua itu dari volume grup kita dapat 10%. Oke? Oke atau enggak? Oke. Mari kita kasih contoh dulu. Saya nggak hitung yang bonus satu ya. Contoh 1000 NFT aja paling kecil kan. Syaratnya 1000 kan. Kali 0,12 X sehari. Maka ada 120 X koin per hari. Maka saya Peter sudah V1 akan mendapatkan bonus 10% dari 120. Artinya 12 X koin per hari. Bapak Ibu perhatikan. Kalau saya capai V1 saya mendekati fase 2, apa yang terjadi? Pak, kan belum selesai mereka vesting. Itu dia jawabannya. Ketika mereka belum selesai vesting, Bapak Ibu, ya, saya masih akan terus menerima koin. Walaupun ini bagian dari percepatan vesting 100% tadi. Kan kita bisa apa? Ngelipat, ya. Kita masih terus terima sampai kapan, Pak? Sampai mereka selesai di vesting, selesai di mining. Oke nggak, teman-teman? Ini V1 di fase 1. Bagaimana sambil berjalan V1 di fase 2? Yaitu double cuan, triple cuan. Ya. Double cuannya dari grup, triple cuannya kita bisa melipat gandakan percepatan. Coba kita lihat. Katakanlah cuma capai pas-pasan V1. Ini pas-pasan, teman-teman. Jika harga koin $10 pada saat itu, maka kali 12 koin, hari itu saya panen $120. Hampir 2 juta, teman-teman. Oke kan? Ini panen hampir 2 juta itu kalau $10. Bagaimana kalau $20? Panennya hampir 4 juta. Bagaimana kalau $50? Panennya hampir 10 juta. Per berapa lama, Pak? Per hari. Keren nggak? Ini per hari, teman-teman. Ya, keren banget. Nah, makanya saya bilang, ayo teman-teman kita kejar malam hari ini. Pasang target, taruh di dinding. Saya, Peter, pingin bulan Februari untuk beli rumah, bayar hutang. Bikin target, teman-teman. Berapa hutang kita? Oh, 1 miliar. Di breakdown. Saya punya modal cuma 700.000 hari ini. Tapi saya mau bergabung dan berbisnis bersama Noah Labs Project. Gabung dulu 700.000 itu impian. Setelah gabung kerjakan. Yang dimimpikan dikerjakan. Ya. Baru capai. Oke. Ada percepatan. Jual yang 60x beli 2 NFT. Jual yang 120x beli 4 NFT terus dilipat gandakan. Ya. Baru setelah 10 NFT, 20 NFT kita bikin percepatan grup sehingga Januari, Februari, Maret kita mulai panen. Kenapa panen, Pak? Karena mencapai V1. 1000 NFT. Sekarang kalau orang mau nembak ya kurang lebih 800 juta asal dia atur jadi. Ya, 700 sekian juta dia bisa atur jadi. Tapi saya sekali lagi saya tidak anjurkan teman-teman nembak. Bangun tim supaya Noah itu kuat. Oke? Tim di bawah saya sudah 6.000 lebih. Kalau saya lihat dia punya Ya, duduk nggak apa-apa. ini oke. Jadi Noah satu-satunya komunitas yang dibangun berdasarkan. Nah, ini dia penting teman-teman, bukan karbitan, natural ya. Alami. Tiap hari bertambah orang baru, tiap hari ada orang baru, tiap hari orang baru. Ini dibutuhkan. Oke. Nah, kalau V2 berapa, Pak? Sama. Sistemnya sama 3.000 NFT, tapi V2 teman-teman, ini lebih gede lagi. Nih, teman-teman. Kalau kita V2 tanpa ada V1, ini penghasilan kita, teman-teman. Kalau $20, setiap hari ada $18.000 penghasilan kita. Ya. $20 aja, 18.000 teman-teman, 300 juta. Sorry. 30 juta, teman-teman. Penghasilan kita 30 juta setiap hari. Oke nggak?
Oke banget. 1 bulan hampir 1 M. Bagaimana kalau dia $50? Nggak cengli, kita keliling seluruh Indonesia, Noakan, Nusantara. Sudah ada duit, membuat apa? Oke, penghasilan kita 30 juta, terbang hari ini kemana? Demi mempertahankan Noah ketemu teman. Ya, hari ini ya teman-teman leader selalu keliling, walaupun kita sudah tidak sering posting di grup-grup, karena Noah sudah semakin besar. Ya, kita perlu edukasi, mereka bergabung selesai. Banyak juga pejabat yang gabung tidak mau difoto. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Saya baca, saya hafal, saya sharing sampai level 2 aja. Ya, V2. Teman-teman ingat, V2 penghasilan sudah begini. Ya, $1.800, 30 juta. Kalau dia 50 juta berapa? 75 juta teman-teman, 1 hari. Apa yang kita khawatirkan kalau kita punya utang, kita mau bangun rumah, kita bayar sekolah anak. Teman-teman, bagi saya dengan keyakinan Noah punya komunitas, Noah punya sistem, Noah punya ekosistem, punya plan bisnis, kita bisa capai bersama. Tentunya dengan kekuatan bersama-sama. Oke? Sampai situ saya bahas. Minimal teman-teman kebayang bagaimana saya bergabung. Mulai dari 1 nggak usah khawatir. Kalau teman-teman punya 10 lebih bagus. Ya, bawa orang. Nggak usah banyak-banyak. Biarkan saja kita-kita yang banyak kalau teman-teman nggak mau banyak. Tapi paling tidak kalau nggak banyak, bangun tim. Saya mulai pertama, ya teman-teman boleh tanya Pak Dian ya, Coach Dian ya, sama Jenderal Ayub. Saya mulai 1 NFT. Karena saya tidak mengerti ya yang namanya DAO sudah mulai ada, tapi saya sedang bisnis yang lain ya. Pada akhirnya apa? Berjalan dengan keyakinan, berjalan dengan pengetahuan, maka itu melipat gandakan terus, dilipat gandakan terus. Ditambah setiap berapa hari tambah ya. Bukan minggu, setiap berapa hari tambah. Buat apa? Buat memperbesar kita punya apa? Kantong. So teman-teman, Noah, saya bisa pastikan, saya pastikan ya, dengan izin Tuhan dan dengan dunia ini belum kiamat, ini menjadi jembatan solusi keuangan saya juga teman-teman. Ya, ini solusi keuangan. Tidak lama ya. Kalau kita mau kaya jangka panjang, jangan jual nih koin. Teman-teman jangan pernah jual koin ketika kita mau kaya. Ini di sini. Kita jual telurnya aja. Telurnya. Itu teman-teman bisa bayangkan ini harga. Ketika kita nggak jual banyak, itu harga kita cuma jual 3 koin. Ya kan? Yang beli di luar sana 6 koin. Harga otomatis naik. Kita jual 6 koin, yang beli 12 koin, naik lagi. Kita jual 10.000 koin hari itu, yang ngantri beli 20.000 koin, naik itu harga. Kita jual 100.000 koin, yang ngantri beli 200.000 koin. Secara jumlah ini ya apa aset itu naik. So teman-teman pastikan di Noah kita sistem DAO. Tidak ada pemimpin memang, tidak ada direktur utama, decentralized autonomous organization, tapi kitalah anggota-anggota DAO yang bisa menjaga dan sehati, sepikiran, seirama. Nah, ini penting. Satu tujuan. Tujuannya apa? Sukseskan Noah bersama sehingga kita ikut sukses juga. So, materi malam hari ini ya cukup sampai di sini. Semoga teman-teman lebih paham lagi dia punya sistem plan-nya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata dari saya, minta maaf. Mari kita saling dukung satu dengan yang lain. Saya bisa pastikan bahwa saya akan tetap semangat bersama dengan Knowledge Project. Saya tidak ada lirik-lirik bis yang lain ya. Kalau udah gratis, informasi gratis saya kasih, dia mau? Enggak. Tapi kalau yang namanya berbayar, hati-hati teman-teman. Pelajari dengan lengkap supaya bisa apa? Bisa menjadi duit. Bukan sekedar ingin untung, akhirnya buntung. Selamat malam, sukses buat kita semua. Dibuka tanya jawab. Selamat, silakan saya kembalikan kepada MC kita malam hari ini yang luar biasa. Saat orang takut, di situ saatnya kita masuk. Di saat semua orang euforia, semua orang pesta, semua orang senang, di saatnya itu kita kabur.
investasi itu butuh waktu ya. Sama seperti kita menanam padi. Jangan langsung lu panen. Tunggu dulu, sabar dulu, lihat dulu. Nah, kalau lu menggunakan prinsip ini ya, untuk bikin uang bekerja di saat lu tidur, itu hidup lo akan enak sekali ya. Seperti gua nih. Tadi malam gua tidur, gua bangun, uang gua sudah bekerja untuk gua.